Apa itu alat gali muat? Jadi, alat gali muat adalah alat berat multifungsi yang dirancang untuk menggali dan memuat material seperti tanah atau hasil peledakan secara simultan ke dalam alat angkut atau tempat penyimpanan lainnya. Alat ini bekerja dengan menggali material menggunakan bucket atau alat lainnya, kemudian memindahkannya ke kendaraan pengangkut. Seperti yang akan kami bahas ke presentasi ini, yaitu dragline. Dragline adalah ekskavator raksasa dengan bucket besar berukuran 10-150 meter kubik yang digerakkan dengan sistem kabel. Kemudian digunakan untuk galian besar di tambang terbuka dan konstruksi. Kemudian masuk ke bagian-bagian utama dari dragline. Yang pertama yaitu bucket atau ember. Adalah bagian utama yang digunakan untuk menggali dan mengangkut material. Ukuran bucket itu sendiri bisa bervariasi tergantung pada model dragline dan jenis material yang digali. Yang kedua yaitu hoist ropes atau tali angkat. Tali ini berfungsi untuk mengangkat dan juga menurunkan bucket. Tali ini terhubung ke hoist drum atau drum pengangkat di dalam mesin. Yang ketiga yaitu drag ropes atau tali tarik. Tali ini terhubung ke bagian depan bucket. Sesuai namanya, tali ini berfungsi untuk menarik bucket ke arah mesin saat proses pengerukan. Yang keempat yaitu boom atau lengan. Boom adalah struktur panjang seperti jambatan yang terbuat dari kisi-kisi baja. Yang kelima yaitu mast atau tiang. Mast adalah struktur vertikal yang terpasang di atas kabin utama, yaitu untuk menopang bom dan memberikan stabilitas pada seluruh sistem. Yang keenam yaitu hoist tub atau rumah. Adalah bagian inti dari dragline yang berisi semua mekanisme penggerak, motor, hoist drums, drag drum, serta kabin operator. Yang ketujuh, walking mechanism, yaitu fitur paling unik dari dragline. Berbeda dengan ekskavator biasa yang menggunakan roda rantai, dragline besar bergerak dengan cara berjalan. Dan yang terakhir yaitu fairlead. Fairlead adalah sistem katrol yang memandu drag ropes dari hose ke bucket. Jenis ban. Sebenarnya dragline tidak menggunakan ban seperti dump truck atau wheel loader. Ada dua jenis sistem pergerakan pada dragline. Yang pertama, crawler dragline. Menggunakan crawler track seperti ekskavator biasa. Umumnya dipakai pada dragline ukuran sedang atau kecil. Bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi tetap lambat. Cocok untuk pekerjaan konstruksi, pengerukan sungai, waduk, atau tambang kecil. Yang kedua yaitu walking dragline. Dragline raksasa biasanya di tambang batu bara terbuka, memakai walking mechanism. Tidak punya ban atau roda, melainkan sistem kaki besar yang menggeser tubuh dragline perlahan. Bergerak sangat lambat dan hanya dalam area kerja tambang. Digunakan untuk dragline super besar dengan boom hingga lebih dari 100 meter dan bucket lebih dari 100 meter kubik. Kegunaan dragline dalam pekerjaan teknik sipil maupun pertambangan cukup luas, karena alat ini dirancang untuk galian volume besar dan jangkauan kerja yang panjang. Berikut beberapa kegunaannya. 1. Pertambangan terbuka atau open pit mining. Kegunaannya untuk menggali dan memindahkan lapisan tanah penutup atau bisa disebut juga overburden untuk membuka cadangan mineral atau batu bara, dan efektif untuk galian dengan kedalaman besar dan area yang luas. Kedua, pekerjaan reklamasi lahan. Membantu dalam mengisi kembali lubang bekas tambang dan digunakan untuk meratakan permukaan tanah setelah proses penambangan selesai. Ketiga, pekerjaan bendungan dan irigasi. Kegunaannya untuk menggali tanah untuk membuat kanal irigasi, waduk atau saluran air besar, dan cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan galian lebar dan dalam. 4. Konstruksi besar. Digunakan dalam penggalian pondasi yang luas dan dalam. Bisa digunakan pada proyek infrastruktur berskala besar seperti pelabuhan atau jalan raya. 5. Pekerjaan ini di daerah rawa atau lembek. Karena dragline memiliki jangkauan panjang, alat ini bisa beroperasi dari lokasi yang stabil tanpa harus masuk ke area tanah yang lembek atau berair.
Kemudian masuk ke kondisi tambang yang cocok untuk dragline. Yang pertama, jenis tambang terbuka atau open pit atau open cast mining. Dragline digunakan hampir secara eksklusif pada tambang batubara terbuka. Fungsinya untuk mengupas overburden atau lapisan tanah penutup sehingga lapisan batubara terbuka. Yang kedua, kondisi geologi dan material. Overburden relatif lunak hingga sedang, misalnya tanah, lempung, pasir, batuan sedimen yang mudah digali. Jika batuan keras, biasanya perlu blasting atau peledakan terlebih dahulu, lalu hasil pecahan baru digali dragline. Yang ketiga, kedalaman dan luas galian. Cocok untuk kedalaman galian besar atau deep excavation, bisa mencapai puluhan meter dari permukaan. Sangat efektif bila area galian luas dan berkesinambungan, sehingga kapasitas besar dragline bisa dimanfaatkan. 4. Kondisi medan tambang. Permukaan relatif stabil dan rata untuk menopang alat yang sangat besar. Tidak cocok di area yang sempit atau bergunung-gunung karena ukuran dragline yang masif. Yang kelima, sistem penambangan. Paling cocok untuk strip mining atau open cast mining dengan sistem continue, di mana overburden dipindahkan ke disposal area atau ke sisi pit yang sudah selesai digali. Biasanya dipakai di tambang dengan sim batubara tebal, lebar, dan memanjang. Yang keenam, ekonomi tambang sesuai bila tambang beroperasi jangka panjang dengan volume material yang sangat besar, sehingga biaya investasi tinggi dragline bisa tertutupi oleh produktivitasnya. Pengoperasian dragline dimulai dengan mengayunkan bucket kosong ke area galian. Lalu, drag kabel dan hose kabel dikendorkan sehingga bucket jatuh ke tanah. Kemudian, drag kabel ditarik sementara hose kabel dimainkan agar bucket mengikuti permukaan galian hingga terisi penuh. Setelah itu, bucket diangkat dengan mengunci hose kabel agar muatan tidak tumpah. Setelah itu, dragline diayunkan menuju lokasi pembuangan atau ke arah truk. Sesampainya di atas, drag kabel dikendorkan, bucket terjungkir, dan material ikut tertuang. Siklus ini terus berulang, yaitu swing, gali, angkat, ayun, buang lalu kembali ke posisi awal. Kelebihan dan kekurangan dragline. Untuk kelebihan dragline adalah jangkauan luas dan galian dalam, kemudian kapasitas bucket besar dan efisien untuk overburden, kemudian bisa bekerja di tanah lunak atau berair. Kekurangan dragline adalah mobilitas rendah dan butuh area luas, kemudian biaya tinggi dan tidak fleksibel untuk galian kecil. Kesimpulan, dragline adalah alat berat jenis ekskavator berukuran besar yang digunakan terutama pada pertambangan terbuka dan proyek konstruksi besar. Alat ini unggul dalam menggali material dengan volume besar, jangkauan jauh, dan kedalaman tinggi. Namun, dragline memiliki keterbatasan berupa biaya tinggi, mobilitas rendah, dan kurang cocok untuk pekerjaan kecil atau presisi. Dengan demikian, dragline paling efektif digunakan pada pekerjaan berskala besar, seperti pengupasan overburden, pembangunan bendungan, serta reklamasi lahan.